dari Kabupaten Bogor. Saya Muhammad Danang Wijaya dari SMP 3 Ciawi. Saya Atifah Sumartina dari SMA Negeri 1 Ciawi Bogor. Dan saya Khadijah dari STN Gadok 5. Selamat menyaksikan video kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu, mendiskusikan rubrik penilaian antara coach dan coachee yang akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur data? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee memberikan respon kepada coach, itu seperti apa, Bu? Saya akan memberikan respon kepada coach nanti, coachee diantaranya kemitraan, yaitu proses kreatif, tentunya memaksimalkan potensi yang ada di diri coachee. Ya, baik, Bu. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu ya, kompetensi apa yang Ibu miliki yang ingin dikembangkan gitu? Yang akan dikembangkan kompetensi saya kepada coach nanti ya diantaranya presensi full, kehadiran, terus kemudian mendengarkan secara aktif ya, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Coachee itu jadi potensi untuk memberikan solusi sendiri itu ada gitu. Ya. Kemudian kompetensi mana sih yang secara spesifik apa yang ingin diobservasi oleh kompetensi yang akan diobservasi ya kompetensi yang melalui pertanyaan yang berbobot saja Bu pada coachee ya. Sehingga nanti akan coaching akan bisa menjawab apa yang harus menjadi solusi seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa saja Bu? Indikator pencapaiannya diantaranya ya itu Bu, menemukan solusi dari permasalahan, lalu apa sih langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan coachee dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Gitu aja mungkin Bu. Ya, baik. Ibu nanti siapa yang akan menjadi coaching Ibu? Yang akan jadi coachee saya kemarin itu sudah ngobrol-ngobrol ya Bu ya, Pak Nandang Bu. Iya. Nanti Ibu bisa manggil Pak Nandang, nanti saya sebagai observer di sini. Itu aja Bu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Atifah? Baik. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya kemarin WA-nya replay telat untuk membalas, tapi saya sudah membaca apa yang Bapak maksud ya, sehingga kita ketemu hari ini. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana aja? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, cuman ada sesuatu yang saya risaukan, makanya saya pengen ketemu sama Ibu ya gitu. Kira-kira apa sih yang akan disampaikan sampai nanti ketemu gitu? Apa tuh? Jadi gini Bu, saya ada permasalahan, makanya saya pengen ketemu dari Ibu. Waktu kemarin itu saya WA, saya pengen ada curhat lah Bu gitu. Curhatnya tentang permasalahan di sekolah saya. Sekolah saya kan, kalau Ibu kan di SMA ya, jadi Ibu punya banyak pengalaman ya. Kalau saya ya mungkin tingkat SMP ya, jadi Ibu lebih berpengalaman, jadi makanya saya pengen curhat sama Ibu, terutama tentang teman ya Bu, teman teman guru saya gitu ya. Ketika rekan sejawat saya itu, jadi gini Bu, untuk proses pembelajaran itu ya monoton kayak gitu ya, kebanyakan itu mereka ceramah, padahal kita itu kan udah apa namanya, jadi teknologi sudah berkembang banyak, masa ngajar dari dulu kayak gitu-gitu juga, ceramah lagi. Nah itu mungkin permasalahan saya ingin ada kemajuan lah. Oke. Kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari
Saya inginnya begini Bu, jadi kita kolaborasi bersama guru-guru untuk meningkatkan SMP kita ya, dan sekolah kita. Caranya ya dengan meningkatkan cara mengajar kita saja ya. Jadi kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada saja yang kita miliki untuk mengajar anak-anak, biar anak-anak tidak bosan gitu ya Bu, tidak bosan belajar kayak gitu. Misalnya bisa memanfaatkan HP, bisa memanfaatkan infocus yang ada di sarana sekolah kayak gitu ya Bu. Oke, bagus juga ya harapan Bapak ya, ide yang bagus itu. Sebenarnya buat saya juga sama, yang menginspirasi lah. Nah, kalau memang begitu, kira-kira perubahan yang ingin Pak Nandang harapkan apa sih Pak dari yang tadi itu disampaikan? Ya cara mengajar itu. Metodenya ya? Ya metode mengajarnya, jangan monoton itu juga kayak gitu. Ceramah lagi kayak gitu. Biar variasi. Ada variasi lah. Oke, mudah-mudahan sih kita berharap prosesnya terwujud ya. Iya, amin. Nah, kira-kira kalau memang itu sebelum terjadi atau mungkin untuk saat ini kira-kira berada di level berapa yang Bapak alami itu maksudnya proses pembelajaran? Kalau proses pembelajaran yang maksimal keinginan saya yang ada dalam asumsi saya, pikiran saya itu 10 ya. Kalau sekarang saya kira 5 ya Bu, karena berkaitan dengan guru-gurunya memang belum menguasai IT ya, bukannya belum sih, tapi malas menggunakan IT untuk belajar ya. Terus yang kedua guru-gurunya sudah senior gitu yang memang malas juga gitu. Ya itu ya. Malas is aset ya. Oke. Baik. Kira-kira usaha apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai hasil yang Anda harapkan? Misalnya kira-kira punya ide apa gitu untuk biar tidak dari gurunya biar agak kreatif, kira-kira harus apa sih gitu? Sementara yang saya usahakan itu, yang sudah saya usahakan hanya beberapa guru saja. Saya mentoring ya, sifatnya mentoring, jadi membimbing mereka, itu juga membimbing dalam artian saya yang dekat saja ya. Itu sudah saya lakukan hanya beberapa guru, 1-2 guru ya. Dan saya mungkin akan berkembang ya ke yang lain ya, ke guru-guru yang lain. Itu mungkin yang saya akan usahakan untuk mentoring dulu sama guru-guru yang dekat dengan saya kayak gitu. Circle-nya ya, pendampingan individu kali ya? Iya, pendampingan individu ya. Wah, kalau menurut saya udah perkembangan Pak. Istilahnya mungkin karena Bapak di lingkungan sehingga masih begitu saja. Kalau saya melihat kayaknya udah bagus sih Pak, ya mudah-mudahan berkembang terus ya Pak ya. Iya. Nah terus kira-kira strategi apa yang Pak Nandang lakukan untuk perubahan tersebut? Kan Bapak udah coba itu pendampingan individu, mentor-mentor untuk ya rekan sejawat. Nah kira-kira apakah ada inisiatif lain Pak? Strategi lain mungkin kalau untuk mentoring itu kan masih banyak ya guru di saya, itu agak lama ya, kemudian kalau satu-satu kayak gitu ya. Ada kepikiran dalam pikiran saya bagaimana kalau misalkan saya ketemu sama kepala sekolah kemudian mengadakan pertemuan dalam sebuah workshop atau IHT atau apa. Cuman dalam workshop itu waktunya itu lama ya. Lama apalagi IHT itu biasanya dilakukan setahun sekali ya. Nah saya pikir bagaimana kalau adakan pertemuan di kelompok belajar, dibentuk kelompok belajar, kemudian adakan diseminasi yang saya lakukan kepada teman-teman terkait penggunaan teknologi dalam mengajar gitu. Mungkin itu ya. Jadi gimana? Saya sampaikan ide brilian Pak. Memang kita hanya sampai mengatakan ide yang positif, tapi memang prosesnya kita perlu perjuangan. Iya betul. Nah intinya semoga saya doakan sukseskan untuk kepentingan warga sekolah semuanya. Amin. Oke, nah kira-kira siapa yang
dapat diajak kerjasama untuk mewujudkan itu semua? Ya, tentunya ini Bu, yang saya ajak kerjasama pertama ya kepala sekolah untuk mengadakan tiap bulan 2 kali pertemuan lah di kelompok belajar ini gitu. Yang selain kepala sekolah ya ke apa namanya kurikulum, bahasa kurikulum itu ya, biar bisa menjadwalkan kapan pertemuan kelompok belajar guru ini gitu. Ya, gitu. Kira-kira bisa ini nggak Pak, mungkin Bapak punya rencana kapan tuh Pak waktunya Pak? Kalau untuk bilang ke kepala sekolah, karena ini memang saya idenya baru ya, idenya baru itu karena saya ngobrol sama ibu, kemudian saya kepikiran buat kelompok belajar kayak gitu kan ya. Ya saya secepatnya besok saya akan ketemu kepala sekolah untuk apa namanya mengutarakan maksud saya untuk mengadakan kelompok belajar ini kayak gitu ya. Insya Allah besok hari Jumat Bu, saya akan laksanakan, saya akan ketemu kepala sekolah ya, untuk masalah kapan pertemuan kelompok belajarnya itu nanti kepala sekolah yang memutuskan. Intinya kolaborasi ya Pak ya. Iya. Ide yang sangat bagus juga, mudah-mudahan kita doakan bersama tercapai ya Pak. Amin, amin. Nah, kalau saya boleh tahu nih ya, kira-kira apa yang dapat kita rasakan atau hasilkan dari percakapan kita sekarang ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa wow karena insya Allah cita-cita saya ingin mengaktifkan guru-guru menguasai teknologi untuk pembelajaran. Setidaknya saya sudah menemukan solusi dari Ibu, dari pembicaraan kita kali ini ya, percakapan kita kali ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi Ibu. Semula saya nggak kepikiran harus begini, tapi setelah saya ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah Bu, terima kasih banyak atas solusinya, percakapannya, pertemuan kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih, dengan begini kita bisa menuangkan curhatan kita. Kadang-kadang kan kalau di tempat sendiri mungkin kagok, khawatir ada mungkin yang tersinggung karena kita sesama satu tim guru pun ya dan kita juga bisa share, dan terus terang Bapak pun menginspirasi saya, ternyata saya juga melakukan hal yang sama gitu. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih banyak sudah mengajak saya untuk jadi teman diskusi Bapak. Lalu jangan lupa ya, untuk perbaikan ke depannya atau menjadi rencana lebih baik, saya tunggu loh Pak hasil nanti saya akan infokan Bu. Praktek nanti akan saya praktekkan percakapan kita kali ini, nanti pelaksanaannya bagaimana. Semoga saja, saya mohon doa dari Ibu, semoga berhasil. Amin. Ya, mudah-mudahan kita berdoa mudah Allah Ta'ala memudahkan rencana baik kita, budaya positif dengan membiasakan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas. Amin. Baik Pak Nanang, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sama. Salam Bu Adija, wah senang ya kita ketemu lagi nih. Gimana nih kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah. Semangat terus Bu. Iya, haruslah Bu ya. Iya. Itu yang kita harapkan ya Bu ya. Harus begitu Bu. Nih Bu, setelah Ibu melakukan coaching dengan Ananda ya tadi itu, bagaimana nih terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Yang saya inginkan ya dari indikator yang sudah saya sampaikan atau kita bicarakan dengan Pak Nandang ya sebagai coach, ya diantaranya tadi yang menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita yang sudah dipelajari ya Bu ya. Jadi Ananda yang mempunyai masalah, ternyata dengan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, Ananda bisa mendapatkan atau menghasilkan solusi sendiri ya Bu ya. Itu solusinya dari permasalahan Ananda
proses pembelajaran pertanian sejelasnya untuk meneruskan kompetensi mereka seperti itu ya. Iya, saya lihat dari percakapan kita yang Anandang sampaikan itu ya, melalui pertanyaan berbobot, beliau itu ternyata potensinya tuh tinggi Bu. Jadi dengan sendirinya menemukan solusi jawabannya, dan mudah-mudahan ya rencana aksi ke depannya lebih baik ya Bu ya. Dan ya kita harapkan melakukan proses tirtanya lebih baik lagi Bu, mudah-mudahan dalam rencana aksinya gitu aja Bu ya. Ya, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching? Yang akan hasil dikembangkan setelah coaching ya tentunya saya harapkan baik coach atau coach ya kita mengembangkan alur tirta lebih variatif lagi ya. Mungkin misalnya tidak stuck di pembelajaran atau rekan sejawat, mungkin dari segi siswanya mungkin Bu kita akan karena namanya pembelajaran itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu aja Bu ya. Ya, baik Bu, untuk pertemuan kita ini alhamdulillah ya Bu ya. Kita bisa bertemu, kemudian melakukan diskusi bersama, dan permasalahan teman kita dapat dipecahkan bersama-sama gitu ya. Iya. Itu mungkin Bu pertemuan kita kali ini. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bu Adija. Terima kasih banyak loh sudah memberikan inspirasi buat saya. Sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Atifa. Alhamdulillah ya. Kayaknya seger terus deh. Insya Allah semangat terus Pak Bu. Oke. Saya sampaikan kepada Bapak kan nanti akan bertindak sebagai coach ya Pak ya? Iya. Coach untuk siapa tuh Pak nanti? Saya itu rencananya Bu mau melakukan proses coaching dengan Bu Adija. Iya. Saya selaku coachnya Bu Adija, sebagai coachnya gitu ya Bu. Ya mungkin itu karena ada sesuatu yang saya ingin bicarakan dengan Bu Adija gitu. Oke. Tentunya udah informasi Sudah. Oke, sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang mendiskusikan rubrik penilaian itu seperti apa sih gitu ya. Tentunya dalam hal ini ya antara coach Bapak ya dengan Bu Khadijah coaching itu akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita pelajari, itu alur tirta Pak. Iya, sesuai dengan alur tirta ya. Insya Allah saya akan membuat pembicaraan rubrik penilaiannya itu lewat alur tirta ya. Tentunya dengan melalui prinsip coaching ya, itu kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi ya. Terutama saya akan present ya, yang itu present, kemudian proses kreatif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Ya. Lalu kira-kira kompetensi yang spesifik seperti apa Pak yang akan diobservasi dengan beliau nanti? Dengan yang ditanyakan dengan coach tadi. Yang ingin dikembangkan itu lebih memahami proses tirtanya sehingga dapat melakukan coaching lebih baik. Ya itu ya. Mendengarkan secara aktif kayak gitu. Untuk yang di secara spesifiknya kemudian memberikan pertanyaan berbobot yang tadi ya, kemudian terutama pada materi permasalahan yang diungkapkan oleh Bu Khadijah. Oke, gitu. Nah yang mungkin berikutnya kira-kira nanti Bapak akan menyampaikan apa tujuan dan pengembangan yang diinginkan oleh beliau nanti kira-kira? Menyampaikan? Iya, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan Bapak akan sampaikan? Yang jelas menemukan solusi dari permasalahan Bu Khadijah ya Bu. Iya, jadi menemukan solusi dari permasalahan beliau, kemudian menemukan langkah-langkah ya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Bu Khadijah. Berarti tentunya
seorang coach yang harus lebih aktif ya Bapak sebagai pendengar yang baik. Insya Allah akan saya lakukan. Dan mudah-mudahan solusinya apa ya ketemu gitu Iya, ketemu ya ketemu, dengan ya. secara spontan ide-ide baiknya jadi membuat energi yang positif gitu untuk langkah berikutnya. Amin amin. Kita berusaha Insya Allah dapat. Ya. Baik Pak Nandang, silahkan Bapak Nandang sampaikan langsung dengan beliau. Mudah-mudahan menjadikan percakapan yang menghasilkan akar yang terbaik. Solusi ya. Ya. Terima kasih Pak Nandang, silakan. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dija. Alhamdulillah. Kemana aja? Baik. Alhamdulillah baik. Ya biasa Bu, aktivitas sehari-hari ya. Kemarin Ibu menelpon saya ya untuk pengen ada yang dibicarakan ya. Kira-kira apa ya Bu? Kita mau bicara apa? Ini Pak, saya itu di sekolah usahaan mengenai proses pembelajaran. Lulusan itu kasih jawab saya itu melakukan proses pembelajaran itu secara masih konvensional gitu, kan ceramah. Oh iya. Kan untuk saat ini ya, untuk ceramah itu kan hal yang sudah ketinggalan gitu ya kayak Dengan zaman ya kalau itu. udah ada teknologi kayak gitu seperti itu. Jadi saya ingin melakukan perubahan untuk proses pembelajaran di sekolah. Ya, proses pembelajarannya di sekolah ya monoton kayak gitu ya. Iya. Jadi ceramah lagi ya, metodenya tidak berkembang, harusnya kan bervariasi ya Bu. Nah, perubahan apa yang ingin diharapkan oleh Ibu terhadap teman-teman? Kan teman-teman ininya cuma ceramah aja gitu ya. Yang Ibu harapkan dari mereka apa ya? Nah, saya harapkan itu mereka lebih variatif dalam memberikan pembelajaran. Ya, seperti misalnya menggunakan IT. Oh iya. Terus juga dengan media pembelajaran yang bervariatif, Interaktif kayak gitu ya. sehingga murid itu tidak bosan. Kemudian mereka lebih berkembang dalam menuangkan Ide-ide kreatif mereka kayak gitu ya. Oh, gitu. Nah, Ibu kalau melihat teman-teman Ibu nih ya. Kalau misalkan yang diharapkan Ibu itu ada di level 10. Nah, kira-kira nih sekarang mereka ada di level berapa Bu? yang saya amati itu kan di sana juga banyak yang senior ya, Oh iya, senior lagi. mendekati usia pensiun lah seperti itu. Otomatis kan mereka bukannya ini ya merasa tidak bisa aja gitu ya. Jadi sebenarnya saya emang nggak bisa gitu kan. Jadi Gitu. Jadi kayak nggak ada usaha kayak gitu ya. karena kita kalau mau belajar bisa pasti ya. Iya, asal ada kemauan gitu ya Bu. Nah saya itu ingin mereka bisa mau lah ada keinginan untuk merubah cara mereka belajar seperti itu. Berarti ada di level berapa? 5 ya. Lima gitu, Pak. Nah, sekarang kan ada di level 5 nih. Pengennya ke level berapa Bu? Ya, saya naikkanlah ke level 7 kali. Oh, jadi aja gitu. dari 5 ke 7 karena memang Ya karena kondisi dari guru-guru itu ya. gurunya gitu seperti itu. Guru-gurunya udah senior kayak gitu kan ya. Ya seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, saya berharap ya Ibu bisa menaikkan yang misalnya dari level 5 ke level 7. Nah, kira-kira nih Bu, usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencapai level 7 itu? Ya. Saya kepikiran mungkin kita akan melakukan mentoring gitu ya. Mentoring. Gitu. Terus Itu jadi pendampingan ya? bukan. Pak. Kita mengundang siapa yang ahli gitu. Oh, mengundang yang ahli kayak Bisa, gitu. atau dari teman sejawat sendiri gitu. Ya.
Kalau ada teman sejawat boleh tuh kolaborasi gitu, untuk mengembangkan atau agar kita sama-sama belajar. Oke. Juga ada pendampingan individu juga bisa Pak, gitu. Dan untuk waktu yang lama mungkin workshop juga bisa dilakukan oleh sekolah ya, untuk meningkatkan itu ya, guru-guru ke teman-teman ya kayak gitu ya, potensinya. Nah, strategi yang ibu akan lakukan untuk perubahan tersebut, strateginya apa? Strategi saya itu rencananya saya akan mengundang ahli gitu ya dalam hal IT, kemudian memberikan pelatihan sama-sama. Jadi ada dua, ya. Mengundang ahli, ya, yang ahli dalam bidang IT, kemudian kalau misalnya ada di sekolah itu ya ada gitu. Oh iya, pasti ada kemarin ya. Oh iya, kalau misalnya tidak ada, mengundang yang ahli gitu. Ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada dulu. Kalau misalkan memang tidak ada, baru memanggil yang ahli kayak gitu. Ya, itu strategi yang bagus kalau menurut saya ya Bu, untuk tersebut, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran ya. Nah, kalau memanggil ahli kayak gitu, siapa nih yang kira-kira bisa diajak kerjasama untuk melancarkan tujuan ibu nih? Ya, biasanya yang sudah pernah pelatihan saya undang. Oh gitu. Yang itu dari dalam berarti ya. Terus siapa lagi ya Bu? Terus Kepala sekolah enggak? Kepala sekolah. Oh, bukan ibu sebagai kepala sekolah ya. Mohon maaf ya Bu. Ya, berarti memang guru-guru yang memang sengaja dikirim oleh ibu untuk membimbing mereka kayak gitu ya. Oh, itu bagus. Kira-kira kapan nih waktunya ya Bu untuk pelaksanaan itu? Ya, saya secepatnya sehingga perubahan itu akan lebih cepat, lebih baik. Iya, benar. Itu mungkin dalam minggu-minggu ini saya merencanakan aksi saya. Minggu-minggu sekarang ya Bu, ya lebih cepat, lebih baik, jangan menunda-nunda kebaikan. Ya, betul. Hebat Ibu. Nah, apa yang didapat sekarang Ibu? Kita kan udah lama nih, sekitar 15 menit kita ngobrol nih. Apa yang Ibu dapat dari percakapan ini Ibu? Ya, makasih nih Pak Nanda. Iya. Udah ada waktu untuk saya bisa ngobrol gitu ya. Dari obrolan ini alhamdulillah Pak, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dalam hal untuk mendapatkan kompetensi guru saya di sekolah dan menyampaikan pembelajaran di kelas agar tentunya untuk kebaikan murid kita gitu ya, perkembangan murid kita, sehingga mereka itu dapat menggali potensi yang mereka miliki. Nah, ini memang tujuan yang sangat mulia ya Bu, menggali potensi guru-guru ya, guru-guru yang Ibu pimpin. Nah, saya kira saya nggak bisa memberi solusi. Ternyata kan setelah dari percakapan kita tadi, saya itu hanya membantu saja ya sifatnya. Ternyata solusinya kan ada dari Ibu, masih dari Ibu ya. Cuman saya hanya bisa menemani ngobrol saja, gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ya, kita pun sudah dapat solusi nih. Saya tunggu pokoknya ya, tunggu perubahan yang dihasilkan dari percakapan kita. Saya ada pekerjaan lainnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Menanda. Waalaikumsalam Ibu. Wah, masih semangat kan? Iya masih. Oke. Tadi kan Ibu lihat proses coaching saya ya Bu ya. Oh, seru ya. Lagi seru ya. Saya rasa ini coaching ini harus terus dikembangkan ya, karena dengan sendirinya pada dasarnya manusia itu memiliki potensi-potensi yang brilian ya. Tapi memang potensi brilian itu idealnya
perlu teman curhat yang Iya, betul. menguatkan itu. Kadang-kadang kita tuh nggak pede gitu loh, misalnya Iya, betul. pengen ini kayaknya gini, tapi kalau ada teman yang mendampingi, membimbing, mengarahkan dan mendengarkan kita kayaknya Mhm. jadi itu Iya, nggak terus sih? ide muncul tuh Bu. Iya. Kalau sambil ngobrol, kalau sendiri malah ide teh kemana gitu. Iya, benar nggak sih apa yang dilakukan? Kalau kita Iya, lakukan kan karena gitu. kalau ada teman kan enak Bu. Gimana tadi apa yang sudah dilakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkannya? Alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu Adija sudah mendapatkan solusi melalui proses coaching yang mengikuti alur tirta yang saya lakukan ya Bu. Pertanyaan mah menanyakan tujuan, saya menanyakan tujuan, kita berbicara ini untuk apa kayak gitu kan. Kemudian identifikasi masalah-masalahnya yang ternyata ada di guru yang cara mengajarnya, melakukan proses pembelajaran di kelas itu hanya sekedar ceramah saja itu ya. Kemudian rencana aksi saya sudah alhamdulillah ya Bu. Jadi melalui percakapan tadi saya dengan Bu Khadijah itu ketemu ya rencana aksinya saya akan melakukan. Tadi katanya akan yang dikirim pelatihan itu diusahakan untuk mengajari teman-teman, bukan ngajari ya, mendampingi guru-gurunya ya, pendampingan kayak gitu, mentoring ya. Beliau ngomong mentoring kayak gitu ya Bu. Kemudian tanggung jawabnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita ya. Tadi itu beliau akan melaksanakan secepatnya Bu gitu. Oh, berarti mudah-mudahan sih kita harapkan rencana aksinya sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Iya. Karena memang kan kalau teori itu mudah, tapi memang mempraktekannya itu Agak sulit, kolaborasi gitu. kita dukung lah mudah-mudahan ya, dan senantiasa kita pantau terus ya. Paling tidak dengan kita memberikan komunikasi lewat WA dan sebagainya, dia semangat. Iya, Ya. betul mudah-mudahan bisa. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching tersebut dan itu Pak dengan beliau? Begini Bu, untuk coaching yang saya lakukan mungkin nggak sepenuhnya sempurna ya, makanya saya akan lebih memahami proses tirta ya, kemudian sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya kayak gitu. Tidak hanya sama Bu Khadijah tapi dengan guru-guru lain. Itu saja ya mungkin. Jadi akan melakukan coaching, lebih memahami proses tirta lagi, alur tirta, kemudian melakukan coaching yang lebih baik, bisa dengan guru lain atau mungkin dengan murid juga kayak gitu. Iya, jadi lebih berkembang, kita ini terlatih juga ya. Iya. Jadi segala sesuatu itu kita mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Betul. Oke Pak Nanang, saya rasa cukup ya, Pak Nanang juga cukup padat kegiatannya. Iya, Terima kasih sudah berbagi, yang tidak kita semuanya dalam rangka proses pengembangan diri kita menuju pembelajaran yang lebih baik yang berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Ibu, terima Sehat-sehat kasih terus banyak ya. ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Dija. Waalaikumsalam, Pak Nanda. Nah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kampus hari ini ceria, Ya, dan semangat. ceria, semangat ya. Nah, sekarang ini nih Bu, katanya dengar-dengar Ibu mau coaching ya, coachingnya itu Bu Atifah ya. Iya, Pak. Nah, langsung saja ya Bu. Sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu mendiskusikan rubrik penilaian ya. Nah, coach dan coach akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu ya. Ya, rubrik penilaian ada di saya. Nanti saya akan mengobservasi Ibu ketika melakukan coaching ya. Nah, bagaimana Ibu memberi pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach memberikan respon kepada coach? Iya. Ya. Saya akan melakukan kemitraan, kemudian proses kreatif, ya, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, dalam percakapan itu ya. Jadi dalam percakapan itu tidak memposisikan saya sebagai Iya. pimpinan, Iya. enggak, tapi mitra ya.
kayak gitu. Proses yang kreatif. Jadi Jadi ngomongnya nggak baku ya, jadi ngalir aja kayak gitu ya, ngalir seperti obrolan biasa kayak gitu, tapi menghasilkan solusi gitu kan. Ya. Jadi tidak menggurui lah. Iya betul. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan Bu, menanyakan kompetensi coach, apa yang ingin dikembangkan? Ya. Yang ingin saya kembangkan untuk coaching yaitu potensi presensi kehadirannya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, presensi kehadiran, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Itu yang biasanya pertanyaan yang berbobot itu yang akan menghasilkan solusi Bu. Ya, menggali solusi itu dari situ. Kemudian yang menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik apa yang ingin diobservasi Bu? Sepertinya tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot, coaching, sehingga dia akan menemukan sendiri. Oh iya, tergugah ya ide kreatifnya kayak gitu. Oh iya, betul. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya, Bu? Yang ingin dicapai untuk pengembangannya yaitu menemukan solusi. Solusi. Dari permasalahan yang diungkapkan, kemudian menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oh, jadi permasalahan yang menemukan solusi dari materi masalah dia ya, materi bukan untuk orangnya, bukan untuk Bu Atifahnya, tapi apa yang dipikirkan, apa yang dijadikan masalah oleh Bu Atifah itu ya. Oh iya. Ya baik Bu, sangat jelas apa yang akan diobservasi oleh Ibu kepada Bu Atifah. Ya nanti saya akan lihat. Ya terima kasih banyak Bu. Silakan Ibu laksanakan coachingnya. Iya, saya akan mengambil Bu. Assalamualaikum Bu Atifah. Waalaikumsalam Bu Adijah. Ketemu lagi. Apa kabar nih? Udah lama kita gak ngobrol Maaf ya. ya Bu ya kalau saya ada butuhnya saja, karena memang apa ya, butuh teman yang bisa anak diajak apa ya, sharing lah Iya. gitu. Gimana Bu, kemarin kan Ibu WA saya yang dari Ibu mungkin yang bisa ceritakan dari Ibu. Gini Bu, sebenarnya sih bisa saja saya curhat dengan referensi jawab saya. Cuma kan kita dewasa, kalau apa ya, dapat arahan, dapat masukan lah ya, kita bukan jawaban ya dari mungkin lintas sekolah ya, yang insya Allah lebih objektif ya, gitu ya. Itu yang saya alami, itu mungkin tetap dengan referensi jawab, tapi bukan dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran saya juga sama dalam proses ya, belum mungkin IT bisa belajar lah, ada yang ini mah lebih kepada proses apa ya, kegiatan apa ya, budaya positif yang mungkin saya merasakan kurang dukungan dari rekan-rekan sejawat. Jadi intinya lebih kepada apa ya, semangatnya gitu ya, mendampingi serta didik gitu Bu, kekompakan rekan sejawat dalam menggiring atau mendampingi kegiatan siswa. Misalnya kalau saya kan ada tiap Jumat pagi itu Jumat sedang memahami, ada doa bersama, Quran, baca Asmaul Husna, tadarus, dan yang saya inginkan itu, maaf ya, saya kan juga agama, jadi tidak hanya hafal buku agamanya saja, tapi ya kita di sini ada kelas, ada staff lainnya ikut aktif lah terjun di dalamnya gitu, sehingga anak-anak tuh semuanya juga melihat, oh gurunya juga sama aktif juga, kita ikut melebur juga sama-sama gitu. Nah, itu masih ya gitu. Dan Ibu melihat ini saya dulu agama, tanggung jawabnya dulu agama aja, padahal Ibu ingin semua terlibat. ini tanggung jawab bersama gitu. Ya, Jadi walau bagaimanapun program sekolah sebaik apapun, sekuat apapun, sekeren apapun, tanpa ada dukungan dari beberapa pihak ya saya pikir saya nggak lihat kurang maksimal gitu. Jadi pikirannya ini kepentingan guru agama saja, padahal kan kita sebagai muslim yang baik ya semua adalah harus kita lakukan gitu. Kayak
aja sih Bu. Ya, nah dari kecepatan kita itu apa sih yang ingin ibu dapatkan? Dan perubahannya ya yang saya ingin dapatkan ya mudah-mudahan saya ingin dapat apa ya istilahnya masukan lah ya gitu. Mudah-mudahan sih dengan kita sekarang curhat begini teh kedepannya teman-teman juga apa ya tergugah kesadaran dirinya untuk terlibat langsung ketika pelaksanaan langsung. Memang sih kita paham ya Bu ya kalau perempuan dengan masanya mungkin berhalangan menstruasi oke lah kalau itu sholat nggak mungkin karena memang tidak boleh, tapi kan minimal mendampingi perwaliannya gitu. Itu dia kan dengan adanya pendampingan dari luar kelas anak pun wah merasa semangat kita diperhatikan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kekompakan itu anak-anak juga lebih semangat lagi gitu, lebih gercep lah gitu. Nah, apa itu yang ingin ibu harapkan dari perubahan apa gitu yang ibu harapkan dari masalah ibu itu yang ibu harapkan? Yang saya ingin harapkan dari perubahan ini seluruh warga sekolah itu ya lebih khusyuk, lebih hikmat, lebih teratur, tertib dalam pelaksanaan Yusiro khususnya gitu. Karena tiap minggu kan gitu aja sih. Lebih kompak semuanya itu gitu. Kemudian dari aktivitas Juni Suara itu kira-kira saat ini sudah mencapai berapa? Kalau berdasarkan value ya di misal gitu hasil 1 sampai 10 saya sih memberikan nilai ya ini kenapa saya mungkin guru lain beda masih di level mungkin 8 ya dia karena pada dasarnya kalau siswa insya Allah semua di mengerti atau semuanya kumpul di lapangan. Cuma ini gurunya nih yang itu ya Bu ada yang ngobrol ada sebagainya itu level 8 lah gitu. Ibu yang targetnya level sampai level berapa? 10 lah. Ya pengen 10 Bu, tapi kan kayaknya untuk langsung loncat ke 10 sih bukan loncat proses ya, tapi minimal ya 9 atau 1 lagi lah ya, karena itu di sini sih masalahnya mungkin nggak pakai beberapa guru aja sih, jadi hanya beberapa guru aja yang saya lihat ya. Dan jelas sempat sih cuma ya karena kita juga kan apa ya staff atau gimana paling hanya menginformasikan bahwa ayo teman-teman kita laksanakan ujian bersama sampai tadi pagi sih. Levelnya ya mungkin 8 ya. Kayaknya sih level 10. Tapi ya udah setelah kelas 9 juga alhamdulillah lah gitu. Baik, apa usaha ibu untuk mencapai dari level 8 menuju level 9 itu apa aja yang bisa ibu usahakan? Kalau sampai saat ini ya dia semampu saya paling ya saya ngobrol dengan pendamping individu itu ya maksudnya maaf karena dekat nih yang mungkin secara pertemanan circle kita yang suka support paling ya dengan bahasa ayo bareng-bareng kalau udah tahunya anak-anak kasihan tuh ayo kita dampingin untuk yang terdekat aja sih ya jadi ya paling setelah itu pengennya sih selain pendampingan individu sih keinginan saya ingin menyampaikan ke kepala sekolah atau mungkin lokasi kurikulum atau kesiswaan lah ya dalam hal Nah, ini. ini mungkin apa strateginya ya, dari strategi apa yang ibu akan lakukan? Paling kalau untuk ini kan lebih kepada siswa ya, karena ada latihan itu Bu, atau training motivasi kan ya, pemberdayaan kinerja guru ya. Jadi tidak hanya di dalam pembelajaran saja gitu yang harus kreatif inovatif, tapi jiwanya juga menjadi penyemangat murid gitu Bu, yang memberikan contoh lah gitu. Jadi meskipun nggak maksimal minimal ada selalu mendampingin gitu. Ya. Menurut saya sudah bagus ibu strategi yang akan ibu lakukan ya seperti itu. Kemudian kira-kira ada nggak yang bisa diajak kerjasama untuk mencapai tujuan ibu melakukan perubahan sekolah itu? Kerjasama ya dia. Kerjasama. Kerjasama. Siapa yang bisa diajak kerjasama? Paling itu mungkin di
sifatnya itu situasional, misalnya ada peringatan Maulid Nabi, nah di situ dihadirkan mungkin penceramah supaya digugah rasa semangatnya, misalnya ya seorang ustadzah yang mungkin tidak memanggil ya, jadi supaya guru juga sebagai ustadz juga, dan guru juga sebagai contoh terbaik ya, selain di IHT itu menampilkan seorang mentoring mungkin ya, atau mungkin training atau training motivation biasanya ya, itu mungkin dari diselipkan di sela-sela itu kan gitu. Dan tentunya mungkin ya pengen sih memberikan penguatan ke kepala sekolah supaya senantiasa terus membangkitkan semangat guru. Nanti ada keterlibatan dari kepala sekolah, juga mungkin ada dari teman sejawat juga. Betul Bu ya, betul ya, biar teman sejawat yang mungkin jadi juga punya ini ya visi yang baik ya Bu ya gitu. Bisa akan kolaborasi misalnya mungkin ya Bu ya, seperti itu dengan teman sejawat dan dengan kepala sekolah gitu. Terus kapan nih ini waktunya Ibu kira-kira? Kira-kira ya insya Allah lalu dalam 2 minggu ini kan, memang nggak ya kan saya sampaikan levelnya udah dapat, biasanya tidak tapi 2 minggu insya Allah 2 minggu ke depan akan saya sampaikan ke rekan sejawat, ke penguasa kurikulum, siswa juga, dan nanti insya Allah kalau sekolah akan bicara langsung ya. Kemudian nah sekarang kan kita udah ngobrol, udah banyak yang kita bicarakan. Kemudian apa yang didapat Ibu dari percakapan kita kali ini? Wah iya Bu, alhamdulillah ya, ternyata apa yang saya rasakan, apa yang saya alami kemarin-kemarin teh masih imajinasi ya, ternyata Ibu saya menemukan solusi sendiri ya, intinya diberikan penguatan gitu. Dengan begini kan Ibu menjadikan oh iya ternyata betul juga ya diberikan semangat itu. Ya Bu, terima kasih lah mungkin sudah berbagi lah ya, berbagi waktu untuk memberikan penguatan, percaya diri untuk mengembangkan bagaimana sih ke depannya supaya kita tuh jadi dulu sebagai contoh teladan. Terima kasih banget loh Bu ya. Baik Bu, saya tunggu loh Bu, nanti aksi Bu ceritanya. Iya Bu ya. Saya ingin dengar deh ceritanya setelah Ibu melakukan perubahan itu, bagaimana kondisi dari sekolah Ibu, kegiatan Jumat itu ya Bu ya. Insya Allah saya akan secepatnya menghubungi Ibu ya, walaupun ini perkembangannya bagaimana ya, berharap sih apa yang saya inginkan ya dari jejak saya, harapan saya terwujud. Doanya Bu ya, karena memang kita harus saling mendoakan, saling memotivasi Bu ya, karena kalau nggak begitu deh oh iya gitu. Masih banyak loh Bu, sudah dibantu, sudah ditemani lah saya untuk bagaimana sih sebaiknya. Ternyata kan Ibu bisa memecahkan sendiri ya. Sudah didapat dengan jawaban-jawaban Ibu sendiri. Iya, terima kasih ya Bu. Kita kan saling menasihati ya, saling memberikan masukan karena kita semua tidak sempurna. Jadi saling dengan keterbatasan kita, kekurangan kita, insya Allah disitulah teman bisa memberikan penguatan ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk percakapan kita. Saya juga makasih Bu. Ya, saya pengen didampingi sama Ibu, diberikan masukan, diberi penguatan ya. Assalamualaikum. Atur nuhun Ibu, jazakallah khairan kasir ya. Assalamualaikum Bu Hadijah. Alhamdulillah. Bagaimana proses coachingnya, lancar kan ya? Saya tadi lihat proses coachingnya bagus ya, mengalir bagai air ya, jadi ngobrol kayak gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya. Saya itu tadi kan melakukan coaching itu dengan kita ya, dimana saya melakukan tujuan Ya. percakapan kita tadi, kemudian saya mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian memberikan rencana aksi yang akan dilakukan
tujuan dari obrolan sama Bu Atifah ya tadi ya saya tadi bagus itu Bu. Apa namanya indikatornya sudah tercapai kalau menurut saya mah ya tadi sudah saya praktikan dengan ini saya catatan saya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil coaching? Dari hasil coaching itu mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi dan memahami proses kita ya, sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik. Oh iya. Mudah-mudahan tercapai ya tujuan kita melakukan coaching yang lebih baik ya. Ya mungkin itu saja ya untuk observasinya sudah saya lakukan. Setelah observasi sudah saya lakukan ya. Perkembangannya sangat bagus Bu ya, terutama tadi ketika coaching dilakukan ya. Mungkin sampai sini saja ya Bu. Semoga di coaching selanjutnya Ibu sukses dan bisa berkembang lagi. Assalamualaikum.